akan menerima, akan mengabulkan, akan memperkenankan dakwat dai, doanya orang-orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa. Ini Allah janji. Jadi kalau kita berdoa, katanya Allah akan menerima doa-doa kita. Berarti kita dijanji. Jadi kalau kita berdoa itu berarti kita sama dengan menagih janji Allah. Sesungguhnya Allah merasa malu untuk menolak permohonan hamba-hambanya. Kalau hambanya itu sampai angkat tangan dan kelihatan, ya, jadi gini Pak berdoanya. Tapi jangan juga kayak gini, kayak mau terbang ke langit. Ya, tapi jangan ditaruh kayak gini. Jadi kalau kayak gini ini kelihatannya kok nggak serius ini berdoanya ya. Nah, jadi angkat tangan, ketiaknya gini. Jangan kayak gini juga. Nah, kayak gini. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum, kata Nabi. Rawahu Muslim. Allah itu dalam segala hal, Allah tidak memandang rupa kegantengan kita, memandang pakaian kita, bentuk tubuh kita, tetapi yang selalu disorot oleh Allah adalah hati kita, terutama di saat kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa itu ya, wah, kita yakin bahwa doa-doa kita ini, maka tadi hati direndahkan, perasaan direndahkan, kita merasa betul-betul butuh memelas kepada Allah. Ya, baru munculkan roja, berharap penuh kepada Allah bahwa ingin doa-doanya itu dikabulkan. Misalnya nggak nyopo Pak sampai lebih dari 3 hari, siwaan cara itu kalau ada orang-orang yang kita siwa itu menghambat doa kita. Maka jangan sampai begitu kita ada masalah dengan orang lain, paling bagus itu saling memaafkan, minta maaf. Karena kalau kita bermusuhan mengakibatkan doa-doa kita tertolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, baik itu nikmat sehat wal afiah, nikmat kekuatan secara jasmani maupun rohani, dan yang terpenting lagi bahwa Allah masih memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu ketaatan yang sangat luar biasa, yaitu sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah. Kemudian antara sholat maghrib dan sholat isya ini kita manfaatkan waktu yang sangat berharga untuk sama-sama mencerahkan hati kita, mencerahkan keimanan kita, menambah wawasan pengetahuan kita,
dengan sama-sama mengkaji petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah yang terdapat di dalam hadisnya. Mudah-mudahan amalan ini terus-menerus bisa kita pertahankan istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, agar kita menjadi orang yang beruntung, selamat, berbahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, pada malam hari ini kajian kita masih merupakan lanjutan dari tema yang kita bahas pada pekan yang lalu, yakni tentang fungsi doa di dalam kehidupan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita terangkan tentang hakikat doa, apa makna dan pengertian doa itu, kemudian kenapa kita harus berdoa. Ya, insya Allah malam hari ini akan kita uraikan bagaimana cara berdoa yang baik agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menjawab pertanyaan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam kitab suci Al-Quran sebagaimana yang kita baca tadi, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat surat kedua ayat 186. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Selanjutnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita memanjatkan doa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita itu cepat dikabulkan. Sebab doa itu ada yang segera dikabulkan, ada yang lambat dikabulkan, ada juga doa memang tidak diterima. Tapi tidak ada ruginya orang berdoa, karena setiap doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah bernilai ibadah. Jadi mau diterima atau tidak diterima, yang jelas di akhirat itu berpahala. Jadi karena doa itu bahagian dari ibadah, Bapak sekalian. Tapi kita, setiap orang yang berdoa itu tuh ingin kita doanya segera dikabulkan. Apalagi kalau menyangkut hal-hal yang sangat urgen dalam kehidupan. Misalnya kita dililit utang, terancam barang-barang kita akan disita. Atau mungkin kita ini terancam kena penyakit yang berbahaya, atau kena gempa yang tidak mampu kita menyelesaikan kecuali Allah bantu. Nah, di saat-saat seperti itu doa itu dibutuhkan jamaah sekalian.
Mari kita lihat di sini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Napa artinya? Allah berfirman, wa idza, dan apabila sa'alaka ibadi, engkau Muhammad ditanya oleh hamba-hambaku. Apabila engkau Muhammad ditanya oleh hamba-hambaku, oleh manusia maksudnya. Atau dalam bahasa apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad. Muhammad maksudnya Nabi Muhammad. Anni, tentang diriku, tentang Allah maksudnya. Misalnya kalau ada orang bertanya itu, Allah itu di mana? Misalnya begitu ya. Fa inni, maka katakan kepada orang yang bertanya itu Muhammad, inni qarib, sesungguhnya itu aku dekat. Jadi Allah itu nggak pernah jauh dari kita. Allah itu selalu dekat kepada kita. Cuman kadang-kadang kita sendiri yang menjauh. Ujibu da'watad da'i, aku akan memperkenankan, aku akan mengabulkan, aku akan menerima da'watad da'i, doanya orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa. Perhatikan di sini, ini janji nih, janji. Ya. Jadi kata Allah, ujibu, aku Allah akan menerima, akan mengabulkan, akan memperkenankan da'watad da'i, doanya orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa. Ini Allah janji. Jadi kalau kita berdoa, katanya Allah akan menerima doa-doa kita. Berarti kita dijanji. Jadi kalau kita berdoa itu berarti kita sama dengan menagih janji Allah. Ya. Di ayat yang lain, di sini ada juga di surat Ghafir surat 40 ayat 60 juga sama itu artinya. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, memintalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan. Nah, itu di surat Ghafir ayat 60. Ya, kita ulangi. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni, tentang aku, fa inni, maka katakan Muhammad, sesungguhnya aku qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menerima doanya orang-orang yang berdoa. Idza da'an, asalkan dia mau berdoa. Falyastajibuli, oleh sebab itu hendaklah hamba-hambaku memenuhi aturanku. Ini syaratnya ini ya. Ini sudah terjawab. Bagaimana caranya doa kita agar segera dikabulkan? Kata Allah, falyastajibuli, hendaklah hamba-hambaku itu memenuhi aturanku. Jadi aturan Allah itu harus kita penuhi. Kalau aturan Allah kita langgar terus, ya doanya nggak cepat dikabulkan. Kalau doa-doa kita akan segera dikabulkan, di sini syaratnya falyastajibuli, hendaklah hamba-hambaku itu memenuhi aturanku. Aturan Allah itu apa? Cuman dua. Aturan Allah cuman dua. Perintah, larangan. Perintah, larangan. Cuman perintahnya beberapa, larangannya juga beberapa. Jadi kalau ada orang berdoa, sudah bagus, doanya pasti paham artinya, dilakukan dengan khusyuk. Kok doanya belum dikabulkan? Introspeksi. Jangan-jangan kita masih ada larangan-larangan Allah yang kita langgar. Jangan-jangan perintahnya kita masih tidak serius. Ya, kan banyak orang itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya tidak sungguh-sungguh.
ya dianggap biasa-biasa saja. Jangan-jangan seperti itu yang mengakibatkan doa kita itu lambat diberikan. Atau barangkali kita ini masih bercampur. Kadang-kadang perintah Allah kita lakukan, tapi larangannya juga dilanggar. Nah, ini juga penyebab ini. Lebih-lebih kalau terkait dengan urusan makanan dan minuman. Nah, ini Pak. Jadi kalau terlalu banyak orang makan barang yang haram, minum barang yang haram, itu juga doa itu menghambat segera dikabulkannya doa. Maka hati-hati. Ya. Jadi kalau terlalu banyak orang makan barang yang haram, ya, biasanya diawali dengan yang subhat dulu, yang remeng-remeng. Halal gak jelas, haram gak jelas, subhat namanya. Nah, kata Allah yang subhat saja harus dijauhi, apalagi kalau kita memakan barang-barang yang haram. Kebanyakan barang yang haram, minuman yang haram, atau pakaian yang haram kita gunakan di dalam menjalani kehidupan ini, itu salah satu penyebab doa terhambat untuk dikabulkan. Nah, makanya di sini hendaklah hamba-hambaku itu penuhi aturanku. Ya. Penuhi aturanku itu mestinya laksanakan apa yang diperintah, segera lakukan, apa yang dilarang segera jauhi. Ini satu. Yang kedua, wal yu'minu bi, hendaklah hamba-hambaku itu benar-benar beriman kepadaku. Beriman kepada Allah antara lain kita yakin bahwa Allah itu menyuruh kita berdoa kepadanya dan Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Yakin kita seperti itu. Itu karena janji Allah. Jangan ragu-ragu. Maka salah satu syarat kalau kita ingin doanya segera dikabulkan harus yakin. Yakin bahwa doa kita ini yang penting toto kromonya, adab-adab sopan santunnya berdoa kita lakukan, yakin pasti dikabulkan oleh Allah. Karena doa itu memang Allah itu adalah tempat kita bermohon. Ya, hanya Allah yang menentukan segala sesuatu terhadap diri kita. Cuman Allah itu maha bijaksana. Allah tahu kalau orang ini diberikan dengan segera nanti gak ke masjid lagi nih. Makanya dikasih tapi dikit-dikit. Tahu, oh ini orang ini nanti kalau dikasih rezeki yang banyak nanti nggak mau begini-begini. Maka ya, jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi hambanya, itu Allah yang lebih tahu. Itu yang wal yu'minu bi. Yakin kita, hendaklah benar-benar beriman bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Maka orang tidak boleh berdoa begini Pak. Umpamanya berdoa kayak gini, ya Allah, rezekiku sulit. Ya. Orang tuaku sedang sakit keras sekarang ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika engkau mau sembuhkan. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika engkau ingin melancarkan rezekiku silakan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Loh enggak bisa orang berdoa kayak gitu. Allah kok kayak diajak ke sini. Itu namanya enggak yu'minu bi, itu enggak yakin. Ragu-ragu. Jadi jangan berdoa kayak gitu. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak jika engkau mau. Sembuhkan orang tua aku jika engkau mau. Jika enggak mau ya enggak apa-apa. Ya enggak ada orang berdoa kayak gitu. Dan memang dilarang berdoa seperti itu. Sebab itu tandanya doa yang tidak yakin. Enggak yakin itu kalau gitu. Nah, jadi di sini ada dua ini syarat pokoknya. Apabila doa-doa kita ingin segera dikabulkan oleh Allah, syarat yang pertama, penuhi aturan Allah. Aturan Allah itu enggak perintah ya larangan. Ya. Penuhi. Jadi gampang kita. Kenapa doa-doa aku ini kok saya setiap hari berdoa begini kok belum cepat dikabulkan? Introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah dengan kita. Ya, mungkin masih banyak perintah-perintah Allah kita abaikan, masih banyak larangan-larangan Allah yang kita langgar. Itu menjadi penghambat segera dikabulkannya doa. Ya. Wal yu'minu bi. Barangkali keimanan kita kepada Allah juga kadang-kadang masih goncang. Kadang-kadang beriman, kadang-kadang kurang beriman, kadang-kadang imannya malah keluar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yasrikus sariku wa huwa mu'minun, wa la yazni zani wa huwa mu'minun. Seorang pencuri tidak akan melakukan mencuri sesuatu selama iman masih ada di dalam hatinya. Seorang pelacur, seorang pelaku penyimpangan seksual tidak akan melakukan perbuatan itu selama imannya masih ada di dalam hati. Berarti kalau orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, berarti pada saat itu kemungkinan imannya sedang
dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita takutkan. Makanya di sini tekankan wal yu'minu bi. Hendaklah hamba-hambaku itu benar-benar beriman kepadaku, disertai dengan keyakinan bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh Allah itu pasti dikabulkan karena Allah sendiri yang berjanji. La'allahum yarshudun. Ya, mudah-mudahan mereka yarsudun mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berdoa asalkan doanya baik, doanya benar, pasti diberi petunjuk oleh Allah. Maka salah satu sholat, kalau kita memiliki hajat yang sangat berat, yang sangat berharap kita ingin segera dikabulkan oleh Allah, maka Rasulullah mencontohkan harus kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat hajat 2 rakaat. Boleh dikerjakan di malam hari, boleh dikerjakan. Kemudian kita membaca serangkaian zikir-zikir dan doa-doa yang memang dituntunkan oleh Rasulnya. Kemudian kita baru langsung mohonkan kepada hajatnya. Kalau itu dianggap hajat yang memang sangat penting, sangat urgen. Ya, seperti itu. Baik. Terkait dengan ayat ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan hadisnya hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyuradduhuma." Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu yang maha suci dan maha tinggi, yang maha hidup lagi dia sangat pemurah. Jadi Allah itu maha hidup dan sangat pemurah. Yastahyi min ibadihi, dia merasa malu terhadap hamba-hambanya. Kalau hambanya sudah mengangkat tangan seperti ini, tangannya diangkat seperti ini, ketiaknya terangkat ini, berdoa, lalu Allah tidak akan memperkenankan hambanya. Maka salah satu syaratnya berdoa itu Bapak sekalian ini diangkat tangannya. Ya. Kadang-kadang ada orang begini nih berdoanya. Nah, ini enggak ada ini, jangan kayak gini, begini. Jadi ketiak diangkat ini. Nah, ini hadisnya. Sesungguhnya Allah merasa malu untuk menolak permohonan hamba-hambanya. Kalau hambanya itu sampai angkat tangan dan kelihatan, ya, jadi gini Pak berdoanya. Tapi jangan juga kayak gini, kayak mau terbang ke langit. Ya, tapi jangan ditaruh kayak gini. Jadi kalau kayak gini ini kelihatannya kok nggak serius ini berdoanya ya. Nah, jadi angkat tangan, ketiaknya gini. Jangan kayak gini juga. Nah, kayak gini. Nah, ini hadis mendukung dengan ayat ini. Ya. Berikutnya masih hadis mamin muslimin yada'ullaha bida'watin laisa fiha itsmun wala qati'u rahimin illa atahullahu biha ihda salatin. Setiap muslim yang berdoa kepada Allah, asalkan dia tidak banyak melakukan dosa-dosa besar, wala qati'ur rahmin, dan orang yang berdoa itu tidak sampai memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya yang lain, illa atahullahu biha, pasti Allah akan mengabulkan salah satu di antara 3 yang ia inginkan dalam berdoa. Imma an tu'jalalahu, kemungkinan Allah mengabulkan doanya dengan segera, wa imma yudakhirahu fil akhirah, kemungkinan juga Allah itu menunda doanya nanti sampai di akhirat diberikan. Wa imma ayyusrifa anhu minas su'i, atau kemungkinan Allah menghindarkan darinya dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat, ditahan oleh Allah enggak melakukan. Itu bentuk cara-cara Allah mengabulkan doanya. Nah, jadi terkait lagi, ternyata kalau doa-doa kita ingin dikabulkan ini ada beberapa syarat dan tata kromonya. Nah, bagaimana caranya agar doa-doa kita itu selain apa yang dijelaskan oleh Allah ini segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kalau kita berdoa itu tata kromonya ayyubda'a bihamdillahi wassana'i alaihi. Setiap kita berdoa itu hendaklah dimulai dengan memuji Allah. Tata kromonya ini. Ya, diawali dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekurang-kurangnya itu. Itu namanya istana. Jadi jangan langsung Rabbana atina fid dunya. Enggak pakai totok romo kayak gini ya. Ya Allah, aku berikan rezeki ya Allah. Ya Allah, aku sembuhkan ini. Jangan kayak gitu. Totok romonya itu didahului dengan memuji Allah. Baca bismillah dulu, kemudian sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalau mau panjang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdasyakirin hamdan na'am. Ya kalau mau panjang itu ya. Tapi sekurang-kurangnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tsumma bisolati 'alan nabi. Lalu diikuti dengan bersolawat kepada nabi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Boleh seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ya. Jangan tidak langsung berdoa memuji Allah tidak baca sholawat, jangan. Begitu caranya Rasul. Ya. Sama kalau orang berbicara itu Bapak sekalian, kalau kita memberi sambutan kadang-kadang di acara-acara kita diminta nyambut. Jangan biasa orang itu kadang-kadang yang kami hormati Bapak Lurah, yang kami hormati Bapak Camat, yang kami salah itu. Menurut Rasulullah itu kalau kita berteman itu la kalama qabla salam. Salam dulu yang benar itu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam amma ba'du. Begitu Pak. Tata krama itu sudah diatur dalam hadis. Apakah kita memberi khutbah nikah, khutbah acara-acara biasa sambutan-sambutan begitu. Kalau tidak bisa ya pakai bahasa Indonesia. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya lah kita senantiasa berharap akan segala pertolongan dan kekurangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita. Sekurang-kurangnya begitu. Nah, nggak bisa bahasa Arab misalnya. Tapi jangan yang kami hormati, yang kami. Nanti urutan kedua itu. Itu toto kromonya orang yang memberikan sambutan di halayak ramai biasanya. Banyak kalau kita itu mestinya ada lamaran, ada sambutan hitanan, sambutan pindah rumah baru, sambutan walimatul ursiak mantenin, banyak cara-caranya. Biasanya itu orang Islam mesti begitu Pak, karena memang tuntunannya seperti itu. Sekarang diubah, ya. Om santi om nama budaya apa? Oh, sudah ada yang paten kita kok kayak gitu-gitu saja. Nggak tahu itu dari mana itu datanya baru ya. Salam sejahtera, om santi om nama budaya ke aneh ya. Dari mana kuasanya ya. Itu sebetulnya ingin menggeser adat istilahnya orang Islam itu yang kita ucapkan salam itu mau diganti dengan itu. Jangan mau kita. Begitu juga nanti dalam berdoa kita. Nanti lama-lama kalau gitu doa-doa yang dituntunkan kita juga bisa menyimpang ya. Jadi itu satu. Kemudian kalau sudah seperti itu sudah kita siap, sudah memuji Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala. Sudah itu muqaddimahnya pendahuluannya. Jangan langsung berdoa tapi wahudurul qalbi fid du'a. Nah, ini yang sering tidak hadir. Ketika kita berdoa itu hati harus hadir. Apa maksudnya hadir ini hatinya? Kita sadar bahwa kita ini sedang berdoa kepada Allah. Kita sadar bahwa kita ini sedang bincang-bincang dengan Allah. Kita sadar bahwa kita ini sedang munajat kepada Allah. Betul. Sebab kadang-kadang ada orang bibirnya koma kami ke atas membaca serangkaian doa, tapi pikirannya hadirnya nggak hati situ. Contohnya misalnya orang sampai terus Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa? Kok gini ya? Orang berdoa itu bukan katanya Allah kalau kita berdoa kepala ditundukkan. Jangan dangak kayak gini. Jangan dangak doa. Menunduk itu hatinya yang disambungkan kepada Allah. Hudurul qalbi namanya. Ya. Menyadari bahwa kita ini sedang berdoa. Jangan kita ini berdoa tapi tidak sadar bahwa kita sedang berdoa. Sama kalau kita sholat. Kita sedang sholat membaca surat Al-Fatihah, membaca bacaan. Tapi pikirannya terbang kemana-mana. Itu kan nggak sholat pada saat itu ya. Berdoa juga begitu. Itulah sebabnya salah satu caranya agar hati kita bisa hadir ketika kita berdoa. Maka sedapat mungkin kalau doa kita itu pakai bahasa Quran, sedapat mungkin kita paham Pak maknanya Pak. Ya.
Ya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti orang bertanya, "Sampean jaluk apa dalam doanya?" Wes mbok gak ngerti ya. Jangan kayak gitu. Ya, kita harus ngerti. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah. Ya, Engkaulah Tuhan pengatur dan pencipta kami. Atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami di dunia hasanah, kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah. Berikan juga kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami Allah dari siksa api neraka. Khusyuk Pak kita kalau kita. Begitu juga kalau kita bacaan-bacaan doa yang kita baca dalam sholat itu, kalau kita Rabbi ghafirli warhamni wajburni wahdini wa'afini dan seterusnya. Kalau hafal kita enak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu wat thayyibatu lillah. Banyak versinya ya. Ya, itu ya kalau kita jadi diupayakan. Salah satu cara untuk menghadirkan hati ketika kita berdoa kepada Allah, lebih-lebih kalau doa itu kita panjatkan dengan menggunakan bahasa Quran, termasuk kita berdoa di dalam sholat, ingin nyambung doanya kepada Allah. Hudurul qalbi, hatinya harus hadir. Hatinya harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita berdoa kepada Allah ini, kita berhadapan tanpa perantara. Dan Allah akan memperhatikan, yang dilihat itu hati kita. Orang berdoa yang disorot oleh Allah bukan bibirnya ini yang disorot. Bahwa bibir itu memang kalau berdoa harus gerak bibirnya. Jadi orang berdoa itu nggak boleh dibatin Pak. Bibirnya harus minimal bibirnya bergerak. Tapi Allah bukan cuma bibirnya yang diperhatikan, tapi di sini hatinya. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, kata Nabi. Rawahu Muslim. Allah itu dalam segala hal, Allah tidak memandang rupa kegantengan kita, memandang pakaian kita, bentuk tubuh kita, tetapi yang selalu disorot oleh Allah adalah hati kita, terutama di saat kita berdoa. Jadi kalau ada doa orang kok sudah berdoa kok belum dikabulkan, coba introspeksi. Jangan-jangan kita berdoanya seperti itu. Ketika berdoa hatinya tidak hadir. Nah, ini syarat yang kedua. Lalu yang ketiga, ikhlasun niyah. Ya, ikhlas. Jadi orang berdoa itu harus ikhlas. Jangan berdoa karena terpaksa. Ya, ikhlas. Jadi apa ikhlas itu? Tidak ada yang dituju, tidak ada yang diharap, tidak ada yang diinginkan kecuali hanya ridhonya Allah. Sebab kita hidup ini, kalau orang mengatakan apa tujuan hidup kita ini dunia akhirat? Tujuan hidup kita itu ridhonya Allah. Bukan sorga, bukan ya. Tapi kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, pasti diberi sorganya ya. Seperti itu. Jadi ridho Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, kita diridhoi oleh Allah, anak kita, istri kita, harta kita, jabatan kita, waduh beres. Nah, maka setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu harus diawali dengan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillah. Oh, kok saya enggak lillahi ta'ala ya. Ikhlasun niyah. Ya. Tolaban liridhoillah. Tidak ada yang diharap, yang dituju, yang diinginkan kecuali hanya ingin ridhonya Allah. Kalau ini nggak muncul, nanti bisa-bisa doa kita terhambat untuk dikabulkan. Yang berikutnya, wa adamul isti'jal. Ya. Jadi kalau berdoa itu jangan gopo, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kan biasanya kok orang kalau membaca doa itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. Wah. Siapa yang ngajari berdoa kayak gitu? Istijal namanya itu kesusu. Jangan ya. Pelan-pelan. Termasuk kalau kita sholat itu. Masa Al-Fatihah sampai enggak bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umpamanya malaikat ketok ditapok kita gitu. Kamu tuh ngomong apa? Jangan kayak gitu. Enggak bisa itu kalau dibaca kayak gitu. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Lesannya membaca. Jadi lesannya jadi imam, hatinya jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya milik Allah, Tuhan alam. Pelan-pelan, tapi yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Tapi ada nggak orang kayak gini nih? Waduh. Jangan. Adamul istijal.
baik di dalam sholat maupun di luar, pelan-pelan. Nggak usah panjang-panjang doa itu ya, cukup Rabbana atina, jangan apa, Rabbana atina dunia itu namanya doa sapu jagat, kena semua itu. Kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia ini. Satu, wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan pula kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat nanti. Dua, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Jaluk apa maneh? Kalau sudah tiga itu, sudah bahagia dunia, sudah akhirat, sudah. Jadi sebetulnya kita itu kalau berdoa itu nggak usah panjang-panjang banget lah. Ya. Katanya teman saya, jangan terlalu serakah. ya. Orang sebetulnya kalau nggak mau panjang doanya, ada orang berdoa kayak gini, nggak mau panjang-panjang. Hanya ditutup dengan Rabbana, ya Allah, Engkau yang maha tahu apa yang terbaik bagi diri saya, ya Allah. Engkau juga yang maha mengetahui apa yang tidak baik bagi diri saya, ya Allah. Ya, berikan yang terbaik bagi diri saya, jauhkan hal-hal yang tidak baik bagi saya. Cukup Rabbana atina, ya nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau jadi imam doanya terlalu pendek nanti dicurigai juga. Jadi makmunya malah ke doanya tuh sini kalau kependekan ini gitu. Jadi ya nih, intinya itu jangan tergesa-gesa. Jadi berdoa dengan tergesa-gesa itu termasuk melanggar tata tertib sopan santun berdoa. Pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Putus-putus. Wa rahmatan gitu. Jangan Rabbana atina, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Waduh. Kita ngomong dengan orang saja kalau gitu nggak bagus itu, cepet-cepet. Apalagi ngomong dengan adamul istijal. Kemudian yang berikutnya wa khabdus sautu bid du'a bainal mukhafati wal jahr. Ini sopan santunnya. Jadi kalau kita dalam mengemukakan doa kepada Allah itu khabdus saut, rendahkan suara. Nggak usah, kalau perlu itu, kalau umpamanya cukup didengar orang, kalau kita berdoa itu cukup dengar ini, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai pembesar suara. Kecuali kalau orang di situ wes budak semua, ya apa boleh buat ya. Jadi tapi tidak boleh juga tidak kedengaran. Cuman orang kalau kita orang banyak berdoa itu kebanteran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya. Apa kok kayak gitu? Memangnya Allah budak? Nggak usah. Yang penting kedengaran. Di sini tadi bainal mukhafat, ini penjelasannya di sini. Kalau kita berdoa itu, ya, bainal mukhafati wal jahri, ya, antara apa namanya? Jadi jahar terlalu banter enggak, tetapi terlalu itu juga. Jadi kalau ada orang itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. So kedengaran, ya, kedengaran minimal yang bagian depannya. Nggak usah teriak-teriak. Nah. Tapi kalau memang dimaksudkan supaya kedengaran semua oleh orang banyak, nggak apa-apa lah pakai ini. Tapi tetap suaranya itu jangan koyok orang marah berdoa itu ya, biasa seperti itu. Nah ini sopan santun atau adab-adab dalam berdoa apabila doa kita ingin segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya at-tadarru'u wal khusyu' war-raghbatu war-rahbah. Wah, ini ada 4 ini digabungnya. At-tadarru', jadi ketika berdoa itu kita merasa rendah bahasanya ini. Ya, rendah diri. Artinya kalau kita sudah berhadapan dengan Allah itu kita ini hina, kita nggak ada apa-apanya. Makanya kita memelas. Ya, at-tadarru' itu mungkin bahasanya bagus, memelas. Apa memelas ini? Biasa kalau ada pengemis itu Pak pengemis datang itu kan memelas, nyun parengi, nyun, itu loh. Itu kita di hadapan Allah hendaknya begitu. Ya tidak begitu, tapi itu hati kita itu rendah karena kita berharap. Sebagaimana pengemis itu kalau datang ke masa dia, minta duit masa kayak gitu sombong sekali kasih, tapi nyun parengi, nyun ini gitu ya. Itu namanya at-tadarru'. Bukan badan kita yang dibegitukan, tapi perasaan kita menunjukkan bahwa kita ini betul-betul sangat butuh kepada Allah. Ya.
Itu satu. Kalau itu tidak dilakukan, salah menurut adat-adat berdoa. Kemudian wal khusyuk. Khusyuk itu apa khusyuk ini? Khusyuk itu kerjasama antara apa yang kita ucapkan dengan hati. Jadi ada apa yang dibaca di sini, apa yang terjadi di sini kerjasama, ya, bersinergi, khusyuk. Khusyuk itu arti sebetulnya itu juga takut, punya perasaan takut kepada Allah, khawatir kalau doa-doanya tidak dikabulkan. Jadi ada namanya di sini. Ar-roja'u wal khaufu. Begini pengertiannya. Jadi orang berdoa itu harus roja. Roja ini bukan rujak, Pak. Roja. Roja itu artinya apa ya roja ini bahasa Indonesianya? Berharap penuh kepada Allah agar doanya dikabulkan. Itu namanya roja. Jadi ketika kita berdoa itu ya, wah, kita yakin bahwa doa-doa kita ini, maka tadi hati direndahkan, perasaan direndahkan, kita merasa betul-betul butuh memelas kepada Allah. Ya, baru munculkan roja, berharap penuh kepada Allah bahwa ingin doa-doanya itu dikabulkan. Itu roja namanya. Di sisi lain wal khauf. Wal khauf itu penuh rasa khawatir, penuh rasa takut kalau doanya ditolak oleh Allah. Apa ini bahasanya? Jadi kalau roja dengan khauf ini menyatu, maka timbul khusyuk. Nah, itu ya, ini ya. Jadi kalau roja dengan khauf ini menyatu, roja itu penuh harap agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah, khauf itu takut kalau doa-doanya tidak dikabulkan. Kalau ini tambah ini jadi positif, muncullah khusyuk. Nah, bisa ya Pak ya? Memang harus berlatih. Khauf, berharap penuh. Sebagaimana kalau kita mau datang ngutang ke rumah teman kita, pasti kita berangkat dari rumah. Insya Allah saya yakin ini nanti teman saya nggak mengecewakan. Oh, saya cuma mau pinjam 1 juta, masa nggak ada? Yakin seperti itu, pasti dikasih begitu. Begitu juga kita kepada Allah, penuh harap, berharap penuh. Ya. Kita juga karena khawatir nanti teman kita ini kita minta terus kita tidak terima, maka kita mulai masuk diatur sopan santun, omongannya juga kadang-kadang nggak pada biasanya. Nggak langsung to the point. Tujuannya mau pinjam duit tapi tanya-tanya dulu, ini Pak lampunya dipasang kapan Pak? Ini kok bagus ini ya? Ini rumahnya catnya kok kuning Pak ini? Kapan? Saya dulu ke sini. Padahal tujuannya mau pinjam duit itu. Itu sopan santunnya seperti itu. Ya, seperti itu Pak. Karena ini Allah. Allah itu, aduh. Yang disorot sini, disorot. Kon berdoa ikut temen takon, jangan-jangan cuma bibirmu koma kami gitu, tapi hatimu nggak fokus kepada aku. Begitu Allah. Maka ada hadis, innallaha la yaqbalu du'ain min qalbil lahinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa, bibirnya koma kami ke atas ke bawah, tapi hatinya lalai. Hatinya lalai maksudnya itu enggak menghadirkan Allah, enggak fokus kepada Allah, tapi dia berdoa, pikirannya, hatinya terbang kemana-mana. Itulah sebabnya kalau ada orang berdoa, ada orang sholat, kita dilarang untuk membunyikan suara-suara yang tidak bagus. Mengganggu itu. Coba sampean sholat, ada orang ngaji di dekatnya, terganggu enggak? Terganggu. Ada orang sholat, terus nyanyi-nyanyi di depannya, terganggu. Maka saya paling marah itu kalau saya sholat itu. Biasa banyak masjid, adzan itu enggak sholat sunat, langsung nyanyi-nyanyi. Ya. Nyanyi-nyanyi dia. Ya Umar, ya Utsman, Siti Fatimah, binti Rasulullah. Saya bilang, wong Fatimah mbek Umar itu mati sampean kok panggil-panggil, ngerti nggak sampean bacaannya gitu ya. Jangan nyanyi sampai kayak gitu. Kalaupun nyanyi, kalau ada orang sholat nggak boleh. Haram hukumnya orang sholat sunat kita baca Quran. Baca Quran padahal ibadah, haram kalau mengganggu orang. Itu maka jangan main-main. Maka anak-anak kita kalau kita terbiasa di rumah itu nyalain TV, nyalain diri. Kalau ada orang sholat, jangan. Dosa besar, mengganggu orang sholat dosa besar. Cuman nggak ngerti kita, saudara-saudara kita masih banyak di musola gitu ya. Neng azan itu masa sholat sunat langsung nyanyi. Kalau betul nyanyi, kalau wiritan, ya wiritanmu itu juga agak bener. Seperti itu. Nah diberitahu itu marah.
Terus dulu kiai saya begini kiai, ya walaupun kiai kalau gitu ya nggak ada orang sholat kok diganggu tuh ya nggak ada ceritanya gitu ya. Jadi itu. Ini apalagi kita dalam berdoa, suasananya nih. Coba orang berdoa dengan sejuk ada AC, dengan berdoa suasananya panas, beda nggak? Beda. Kita sholat ada tikus mati Pak Samsul, nyengat di rumah kita, ada tikus mati. Kita sholat baunya harum, beda nggak perasaannya? Itu hawa saja sudah mempengaruhi. Hawa, bau harum, bau busuk, hawa panas, hawa dingin mempengaruhi ibadahnya. Maka orang beribadah, sholat dan berdoa itu harus cari di situasinya itu dibuat sedemikian rupa. Berdoa malam-malam begini, nanti dengan tengah malam lain nggak doanya kita, nyambungnya kepada Allah, lainnya ya, lain. Nanti tengah malam 2:30 jam 2 kita bangun sholat malam itu, kita baca istighfar, baca gini, lain Pak suasananya, hening ya. Beda kalau masih sore-sore kayak gini, nggak pasti fokus, karena masih banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Persis kalau orang nelpon malam-malam begini, masih awal malam, dengan nelpon tengah hari nanti itu lebih cepat mana nyambungnya. Kenapa kalau tengah malam kok nelpon cepat nyambung? Yang menggunakan jasa telekomunikasi sedikit, banyak orang tidur. Itu kalau tengah malam, maka cepat nyambung. Biar ke Amerika, ke Mekah cepat nyambung. Tapi kalau kayak gini, banyak orang menggunakan jasa Telkomsel itu jadi tempuk kayak gini, nggak cepat nyambung. Begitu juga kita dalam berdoa kepada Allah. Maka doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah kalau tentang waktunya itu nisful lail, tengah malam. Itu ditanya hadis, ya Rasul, kapan doa paling cepat didengar oleh Allah? Rasul mengatakan nisful lail, tengah malam. Tengah malam itu masuk jam 1 ke bawah sampai 2:30 itu masih termasuk tengah malam. Bangun. Pasti diperhatikan oleh Allah. Selanjutnya, kapan ya Rasul? Wa duburi sholatil maktubah. Sesudah sholat 5 waktu itu doa mustajabah. Maka jangan sampai kita habis sholat 5 waktu itu apapun kepentingan kita, jangan assalamualaikum layu, berdoa dulu. Sekurang-kurangnya Rabbana atina fid dunya gitu. Cepat dikabulkan Pak. Baru nanti selanjutnya waktu-waktu hujan itu juga lebih khusus orang waktu hujan. Kemudian ada malam-malam penting seperti misalnya malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam bulan Ramadan itu juga berbeda. Terus ada juga yang menyebabkan cepat dikabulnya doa karena tempatnya yang mulia. Seperti kita berdoa di depan Baitullah, berdoa di depan makam Rasul di sana itu, di Raudhah itu memang tempat-tempat suasananya itu berbeda Bapak-Bapak sekalian. Jadi ternyata orang berzikir, berdoa itu harus diciptakan situasi, kondisi yang mendukung Bapak sekalian. Jangan rame, jangan panas, jangan ada bau yang menyengat, jangan ada suara-suara yang bisa mengganggu kita untuk lancarnya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih. Tambahin lagi satu. Ad-du'a'u salasan. Ya, ini juga ya. Jadi kalau berdoa itu memang harus diulang-ulang, Pak. Sunnah diulang-ulang menjadi 3 kali. Seperti tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, 1 kali. Putar sampai 3 kali. Di sunnah diulang-ulangi. Berarti kalau diulang-ulang itu saking pentingnya kita ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi diulang-ulang. Tapi kalau terlalu panjang doanya jangan diulang-ulang. Kembang nanti ya. Doa-doa yang pendek-pendek itu bagus diulang-ulang 3 kali. Ya. Kemudian istiqbalul qiblah. Nah, ini jadi kalau kita berdoa, ada orang berdoa menghadap ke timur, menghadap ke utara, menghadap, sebetulnya Allah tetap menerima karena kita menghadap kemana saja itu Allah pasti nyambung doa kita. Cuman tuntunannya, sunnahnya yang lebih abdul itu kita menghadap ke Baitullah. Toto kromo nih Pak namanya. Bukan berarti orang kalau tidak menghadap ke Baitullah itu tidak diterima doanya. Toto kromonya begitu. Ya. Seperti itu. Ini namanya adab-adab dalam berdoa. Kemudian al-wudu'u qabla du'ai in tayassarah. Dianjurkan juga
Kalau kita mau berdoa kepada Allah, apalagi diiringi dengan hajat kita yang besar itu, didahului dengan berwudu. Jadi orang berdoa pakai wudu, dengan berdoa tanpa wudu itu lebih besar kemungkinannya doanya dikabulkan karena wudu, karena dalam keadaan suci. Ya, jadi ini dahului. Tapi bukan merupakan keharusan. Andaikan kita kesulitan air sudah berdoa gini, ya nggak usah cari-cari berdoa itu. Ini kalau memungkinkan Bapak sekalian. Lalu yang terakhir, ya kalau ingin doanya, ayyakunal mat'amu wal masrab wal masru min halalin. Ya, usahakan hindari makanan yang haram, hindari minuman yang haram, hindari pakaian yang haram. Salah satu penyebab doa tidak cepat dikabulkan kalau kita banyak memakan barang haram, meminum barang makanan yang haram, dan memakai makanan yang haram. Kemudian yang terakhir, kalau ingin doa-doanya dikabulkan, jangan sampai kita memutus silaturahmi. Jadi kalau kita punya masalah dengan orang lain sampai putus hubungan, memutus silaturahmi, misalnya nggak nyopo Pak, sampai lebih dari 3 hari. Siwaan cara itu. Itu kalau ada orang-orang yang kita siwa itu menghambat doa kita. Maka jangan sampai begitu kita ada masalah dengan orang lain, paling bagus itu saling memaafkan, minta maaf. Karena kalau kita bermusuhan mengakibatkan doa-doa kita tertolak. Sudah sampai waktunya Bapak sekalian, saya rasa untuk penjelasan tentang pertanyaan bagaimana cara agar doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah menjelaskan tata krama, adab-adab dalam mengemukakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kesempatan tanya jawab, sudah masuk waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, terutama di dalam mengemukakan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jangan teriak-teriak, jangan tergesa-gesa kalau berdoa. Ulangi doa beberapa kali kalau itu doanya pendek. Kemudian rendahkan suara dan seterusnya. Pilih waktu-waktu yang baik yang kira-kira bisa menjadikan komunikasi kita dengan Allah itu lancar Bapak sekalian. Demikian beberapa petunjuk dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW di dalam mengemukakan doa-doa akan segala hajat dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hajat keperluan kita menyangkut urusan dunia kita, lebih-lebih menyangkut kebahagiaan dan keselamatan urusan akhirat kita. Semoga Allah selalu menerima segala doa-doa kita, mengampuni segala dosa kita, dan kita senantiasa dibimbing ke jalan yang benar agar kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Kita akhiri majelis ini bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.